Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bapak Kepala? Sehat. Selama 1 bulan ini saya tidak melakukan pendampingan di sekolah Bapak. Tujuan kegiatan saya kali ini ingin berbincang-bincang dengan Bapak tentang bagaimana dalam menyambut IKM ini teman-teman Bapak dan Ibu guru di sekolah SD 2 Mekarsari ini bisa melakukan upaya mengimbangi bersinergi dengan implementasi kurikulum merdeka terhadap kompetensinya, upaya-upaya yang dilakukan, ya Bapak ya? Oh enggak. Oke. Bapak Ibu sehat semua di sekolah ini, masuk semua? Alhamdulillah Masuk, ya, ada yang kurang sehat Oh, juga ada yang karena izin. kondisinya hamil. Oh, Masya Allah, mudah-mudahan semua disehatkan Amin. Bapak ya. Pak Kepala juga bisa maksimal. Oke, selanjutnya dalam tahun ajaran ini semua sudah IKM ya? Enggak, sudah Bu, Sudah IKM. pengawas, sudah IKM, jadi full Kelas 1 sampai kelas 6 kelas 1 sudah sampai IKM. kelas 6 sudah. Oke. Apa yang sekiranya Bapak inginkan dalam situasi IKM secara total 100% mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6? Situasi apa yang Bapak inginkan setelah semuanya menerapkan implementasi kurikulum merdeka ini? Jadi ketika semua sudah menerapkan IKM ini, harapan dia jelas karena kemarin begitu masih menggunakan setengah-setengah, jadi agak kebingungan juga kan. Oh ya. Yang terutama yang per fase, karena di SD kan fase A-nya kelas 1 2, sementara yang IKM-nya kelas 1, kelas 2-nya belum, fase B kelas 3 dan kelas 4, sementara kelas 3-nya kan belum. Iya. Kemudian gitu juga yang di kelas 5 dan 6, jadi kan dia terpotong-terpotong. Iya, betul. IKM-nya terpotong-terpotong. Nah, sehingga harapan tiang setelah semua menggunakan IKM dari kelas 1 sampai kelas 6, adanya keselarasan pemahaman dari semua guru. Jadi per fase ini sudah jelas sekarang. Jadi tidak sepotong fase A-nya hanya satu kelas, fase B-nya hanya satu kelas. Satu pemahaman Yes, ya, karena pembuatan satu kurikulumnya, pemahaman, kemudian dari segi pemahaman terhadap kurikulum merdeka itu Kurikulumnya. sendiri Pak ya. Oke. Kondisi apa yang Bapak lihat dalam tahun kedua melakukan kegiatan IKM ini? Apakah ada pengaruhnya Bapak bagi yang awal melakukan kegiatan IKM dengan yang sudah memasuki tahun kedua? Ada Bu. Yang pertama tentang P5 terutama. P5 Pak ya. P5. Jadi tahun pertama ini memang kesulitan tentang P5. Sementara di tahun kedua alhamdulillah pemahaman sudah lebih jelas. Kalau dulu tahun pertama pemahaman kami tentang P5 ini lebih ke produknya. Lebih ke produk. Iya, lebih ke produk. Iya. Waktu awal-awal Nah, yang pertama berjalan karena kami melihat juga beberapa ya namanya bukan sumber yang pasti kan, kita Iya, lihat mungkin betul. dari YouTube dari mana. Lebih yang ditonjolkan kan dulu lebih ke produk. Tapi setelah tahun kedua setelah kami belajar lebih mendalam, ternyata di sana kami sudah menyadari bahwa P5-nya lebih ke prosesnya. Prosesnya, Iya, Pak, ya. prosesnya. Jadi bukan fokus ke produk. Oke. Nah, tentunya ada upaya apa saja yang Bapak lakukan sehingga Bapak bisa mewujudkan satu kesepemahaman. Tadi kan ada beda-beda pemahaman ya, fase A, fase B, fase C, beda pemahaman. Untuk mewujudkan satu kesepemahaman dalam kelas 1 sampai kelas 6 di tahun kedua, katakan ini Iya. apa yang Bapak lakukan? Yang pertama kita melakukan rapat sekolah, rapat koordinasi. Kemudian setelah rapat koordinasi dari sana nanti kami menemukan hal-hal yang kurang. Jadi bagian item-item mana saja yang perlu disinkronkan dengan kondisi sekolah, hal-hal yang kurang maksimal itu kami analisis dulu. Baru kami ya melakukan kegiatan pembimbingan. Jadi di sanalah kami bertemu, kesannya keluar bagaimana yang harus kita lakukan, termasuk pemahaman tentang P5 tadi yang awalnya kami fokus ke produk, ternyata setelah itu baru
dipetakan ya Pak ya, digali ya, dipetakan. Kemudian Bapak menemukan suatu pemahaman dengan menggali beberapa sumber ya. Iya. Oke, bagus sekali Bapak upaya yang Bapak lakukan sehingga alhamdulillah tahun ini bisa satu pemahaman ya Alhamdulillah. bahwa Sudah P5 itu berjalan. adalah menggali suatu proses, bukan ya, bukan hasil. pada titik hasilnya akan menghasilkan produk ya. Iya. Masya Allah, sangat luar biasa upaya yang Bapak lakukan. Ya, selanjutnya Pak, gagasan Bapak ke depannya nih, karena Bapak memegang suatu image bahwa P5 ini perlu dikembangkan ya Pak ya, yang menggali potensi anak melalui kurikulum Merdeka ini. Gagasan kedepannya tentang P5 ini dan harapan yang ingin Bapak wujudkan itu apa di satuan pendidikan Bapak? Lalu kedepannya yang pertama lebih memaksimalkan P5. Iya. Kenapa? Bukan berarti kami mengabaikan yang lain, jadi kegiatan yang lain. Jadi di P5 ini karena proses itulah yang sangat diutamakan, jadi kami rasa itu penting sehingga nanti seluruh siswa ketika melakukan P5 yang memiliki hasil produk, tapi dari proses pelaksanaannya di sanalah kita akan menemukan bagaimana murid itu saling kerjasama, kan, bertanggung jawab, kemudian bagaimana juga rasa cinta kepada sesama, kepada Tuhan dan alam. Masya Allah. Jadi kedepannya kami akan terus berkoordinasi antar fase kalau yang di SD. Jadi dari fase A, misalnya dia mulai dari pengenalan tanaman, kemudian fase B-nya mulai dari dia akan lebih meningkatkan setelah tanaman ada apakah dipupuk atau bagaimana gitu. Kemudian di fase C-nya lanjutan, jadi biar kesannya yang hasil dari fase A ini bisa terus berlanjut sampai ke fase C. Masya Allah. Jadi Bapak mengintegrasikan lingkungan juga Pak ya, supaya anak-anak lebih lekat dengan lingkungannya ya, dan pemanfaatan semaksimal mungkin. Karena saya lihat juga potensi sumber daya alamnya di lingkungan Bapak luar biasa. Dengan pemikiran yang smart dari Bapak kepala sekolahnya, mudah-mudahan P5-nya nanti bisa jalan Pak ya. Kemudian kapan nih rencananya Bapak akan melakukan pengembangan lebih lanjut terhadap P5 ini Pak? Tadi kan ingin dikembangkan ya, sehingga anak-anak harapannya bisa memanfaatkan lingkungan yang penuh dengan potensi. Kapan rencananya Bapak mulai ini? Kalau mulai sudah dimulai di tahun ini yang semua kelas sudah melaksanakan IKM. Nah, nanti dari hasil inilah kita akan melakukan refleksi dan evaluasi. Oke. Nanti kedepannya akan lebih dimantapkan. Bagaimana Bapak bisa memastikan nih kalau harapan Bapak P5 bisa jalan, kemudian pengembangan dengan lingkungannya bisa jalan, dari segi prosesnya oke, dan Bapak harapannya kan ingin mendapatkan suatu produk unggulan nih ceritanya untuk sekolah Bapak ya. Faktor apa yang mendukung dan bagaimana Bapak bisa memastikan itu bisa berjalan? Yang pertama faktor dukungan tentu dari sekolah dulu. Kami menyediakan wadah yang dibutuhkan untuk kegiatan P5. Misal sekarang kami juga sedang mengembangkan greenhouse-nya. Masya Allah, luar biasa. Pengembangannya, kemudian bekerja sama dengan masyarakat yang termasuk untuk pengolahan sampahnya. Kami langsung terjun ke masyarakat, menginfokan ke pihak-pihak Pemdes. Nah, kemudian untuk target ini tentu kita akan melakukan refleksi rutin. Jadi setiap selesai kegiatan kami akan refleksi sudah sejauh mana pelaksanaannya, kendalanya apa saja. Masya Allah, luar biasa Bapak. Jadi sekolah Bapak saya lihat kaya dengan hasil sumber daya alam Pak ya. Iya, khususnya ini Pak yang di belakang sekolah apa Pak? Pohon enau ya, yang menghasilkan gula Pak ya. Oh, Masya Allah. Apa yang Bapak simpulkan dari apa yang Bapak inginkan, harapan Bapak ke depannya setelah berproses, apa yang Bapak bisa simpulkan? Yang pertama nih lebih melihat muridnya bertanggung jawab. Tanggung jawabnya luar biasa.
Jadi bagaimana ketika melakukan sesuatu lebih bertanggung jawab. Jadi kadang namanya anak kecil nih kan, anak kecil kadang begitu dilihat temannya ya sudah itu yang kerjakan, ya kadang bermain gitu. Jadi inilah sebenarnya karakter yang harapan kami di sini itu lebih bertanggung jawab gitu. Lebih bertanggung jawab. Sudah muncul kan Ya, dari apa yang alhamdulillah Bapak lihat sudah. dari proses itu? Ya, Kerjasamanya juga sudah kerjasamanya muncul. sudah. Luar biasa Bapak. Jadi harapannya ke depannya P5 ini betul-betul menjadi fundamental Pak ya, untuk sekolah Bapak yang hasilnya juga bisa saya lihat di satuan pendidikan Bapak. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk anak-anak kita. Ya. Mungkin waktunya Bapak, insya Allah lain waktu saya bisa mendampingi Bapak dengan sama-sama kita mencari jalan keluar tentang sekolah kita Bapak ya. Mudah-mudahan lebih maju.